Baiklah, perkenalkan, nama saya Marcelino Tombek dari jurusan Keperawatan Perdinars Reguler. Pada saat ini saya akan menjawab soal-soal UTS yang sudah diberikan. Yang pertama, bagaimana pencernaan penyerapan metabolisme karbohidrat dalam keadaan normal? Dalam keadaan normal, karbohidrat berubah menjadi polisakarida kompleks. Contohnya ada nasi, pisang, jagung, yang kemudian dimakan lalu sehingga tercampur dengan enzim amilase vitalin yang sehingga akan ada rasa manis, kemudian menuju esofagus lalu ke lambung bercampur dengan HCl asam lambung sehingga makanan menjadi steril karena bakteri dibunuh oleh asam lambung. Filorus lambung keluar ke duodenum, jejunum, ileum sehingga terjadi proses penyerapan oleh pilipi usus terkumpul lalu dibawa melalui vena cava superior ke hepar. Di hepar terbentuk glukosa. Glukosa yang dibawa oleh pembuluh darah akan masuk ke sel, yaitu di mitokondria harus dibentuk hormon insulin menjadi glukosa fosfat dan akan diubah lagi asam pirufat lalu menjadi asetil koensinel masuk ke siklus Krebs. Pada satu siklus glukosa dalam kondisi aerob akan menghasilkan 36 ATP akan masuk ke lintas elektron dan membentuk energi. Yang kedua, jelaskan apa itu kolesterol baik dan jahat. HDL merupakan kolesterol baik karena bertugas mengangkut kolesterol ke dalam organ hati untuk kemudian dibuang ke dalam kantung empedu. Kemudian ada LDL, dikenal sebagai kolesterol jahat, bertugas mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan LDL. Mengandung lebih banyak lemak daripada HDL, LDL dapat menempel di dinding artikel sehingga membentuk plak. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, jelaskan metabolisme KH pada keadaan defisiensi insulin. Metabolisme karbohidrat terjadi lintasan proses metabolisme, yaitu proses pembentukan glikogen yang bersumber dari glukosa disebut glicogenolisis. Adapun proses pembentukan glukosa dari lemak protein yang disebut dengan glucogenesis sehingga terjadi glukosa yang disebut glikogenesis yang menyebabkan kadar gula darah meningkat yang disebut hiperglikemia sehingga mengakibatkan glukosa menempel pada pembuluh darah yang disebut glikosilasi sorbital yang mengakibatkan terjadi kerusakan endotel pembuluh darah. Adapun glukosa yang dipaksa keluar melalui urin yang disebut glukosuria yang mengakibatkan terjadinya tekanan osmotik di ginjal yang disebut osmotik diuresis sehingga menyebabkan dehidrasi atau yang dikenal dengan kekurangan cairan. Kita masuk pada yang keempat, jelaskan metabolisme protein pada keadaan defisiensi insulin. Pada metabolisme protein terjadi dua hal, yaitu penurunan sintesa protein dan peningkatan katabolisme protein yang mengakibatkan peningkatan katabolisme asam amino yang digunakan sebagai energi yang dapat menyebabkan end-balance dikarenakan menjadi sumber energi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan berat badan. Yang kelima, jelaskan metabolisme lemak pada keadaan defisiensi insulin. Lemak pada keadaan defisiensi insulin akan menurun, sedangkan pemecahan lemak atau lipolisi akan meningkat yang mengakibatkan kadar gliserol meningkat dan asam lemak bebas atau FFA meningkat, yang mengakibatkan asetil CoA dalam tubuh meningkat sehingga menyebabkan pemecahan pada asetil CoA meningkat sehingga penderita mengalami ketoacidosis dan kolesterol dalam tubuh meningkat.
yang akan menyebabkan penderita mengalami aterosklerosis. Termasuk pada yang keenam, jelaskan faktor risiko terjadinya anemia. Faktor risiko anemia ada 3, yaitu yang pertama, pendarahan yang dimana terjadi kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh luka kecelakaan. Pecah pembuluh darah ataupun persalinan. Faktor selanjutnya adalah hemolitik, di mana terjadi kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh sel darah yang hancur atau mati. Sebelum pada waktunya. Faktor selanjutnya, defisiensi nutrisi, kekurangan zat gizi mikro, contohnya kekurangan iodium, asam folfat, dan zat besi sehingga menyebabkan kadar sel darah menurun. Kita masuk yang terakhir, yaitu jelaskan peran iodium terhadap kelenjar tiroid dan pengaruh terhadap organ tubuh. Kelenjar tiroid sangat mempengaruhi berbagai organ. Kelenjar tiroid adalah penghasil hormon untuk mengatur metabolisme pertumbuhan. Beberapa fungsi organ yaitu hormon tironin dan tirosin. Iodium adalah bahan baku untuk membentuk tironin dalam tubuh. Baiklah, itulah soal jawab dari saya. Sekali lagi, terima kasih.